Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Apabila seorang muslim meninggal dunia, ada dua kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh pihak yang masih hidup, yaitu pertama kewajiban terhadap jenazah dan kedua kewajiban terhadap harta waris. Kewajiban kaum muslimin yang masih hidup terhadap jenazah terdiri dari 4 macam, yang keempat-empatnya termasuk fardu kifayah, yakni pertama memandikan, mengkafani atau membungkus, menyalatkan atau menyembahyangkan, dan menguburkan atau mengebumikan. Cara memandikan jenazah: pertama, jenazah ditempatkan pada tempat yang terlindung dari sengatan matahari, hujan, atau pandangan orang banyak. Diletakkan pada tempat yang lebih tinggi seperti dipan atau balai-balai. Yang kedua, jenazah diberikan pakaian atau pakaian basahan seperti sarung atau kain supaya memudahkan memandikannya dan auratnya tetap tertutup. Hendaknya yang memandikan memakai sarung tangan. Yang ketiga, air untuk memandikan jenazah hendaknya air dingin, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya di daerah yang sangat dingin atau karena sebab-sebab lain. Yang keempat, setelah segala keperluan mandi disiapkan, maka langkah-langkah memandikan jenazah adalah: pertama, kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dibersihkan sampai hilang najisnya dan kotorannya. Yang kedua, jenazah diangkat, agak didudukkan, perutnya diurut pelan-pelan supaya kotoran yang mungkin ada di perutnya keluar. Yang ketiga, kotoran yang ada pada kuku-kuku jari tangan dan kaki dibersihkan, termasuk kotoran yang ada di mulut atau di giginya. Yang keempat, menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata, dimulai dari ujung rambut terus ke bawah sampai ujung kaki. Yang kelima, mendahulukan anggota-anggota wudhu pada waktu menyiramkan air. Yang keenam, menyiramkan dan memandikannya disunahkan 3 kali dengan urutan: seluruh tubuh disiram basah, segera memakai sabun sampai bersih benar, sesudah itu diwudukan yang sempurna, dan terakhir disiram dengan air dicampur dengan kapur barus atau lainnya yang benar-benar wangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah masuk ketika kami memandikan putri beliau. Kemudian beliau berkata, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih jika kamu pandang lebih baik daripada itu dengan air daun bidara, dan basuhlah yang terakhir dicampur dengan kapur barus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat lain dinyatakan bahwa mulailah bagian muka dengan bagian badannya yang kanan dan anggota wudhu dari jenazah tersebut. Siapakah orang yang berhak memandikan jenazah? Islam telah menetapkan siapa saja yang lebih berhak dan berkewajiban memandikan jenazah. Pertama, jika jenazah laki-laki, maka yang berhak memandikan adalah anak laki-lakinya atau orang laki-laki lain. Perempuan tidak diperbolehkan kecuali istri, anak perempuan, atau muhrimnya. Yang kedua, jika jenazahnya perempuan, maka yang berhak memandikan jenazah adalah anak perempuannya atau perempuan lain. Laki-laki tidak boleh kecuali suami, anak laki-laki, atau muhrimnya. Yang ketiga, jika jenazahnya anak-anak yang belum dewasa, yang memandikan boleh orang laki-laki atau orang perempuan. Apabila pada anggota badan jenazah terdapat cacat, maka orang yang memandikan harus merahasiakan hal tersebut demi nama baik keluarga jenazah tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi. Dari Yahya bin Al-Jazzar berkata, telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang memandikan jenazah, maka ia menjaga amanat itu dan tidak membuka rahasianya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu. Yang demikian itu baginya telah keluar atau bersih segala dosanya sebagaimana badannya di waktu dilahirkan ibunya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa jenazah yang akan dimandikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, jenazah itu seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, badannya atau anggota badannya masih ada sekalipun hanya sedikit atau sebagian.
Yang ketiga, jenazah itu bukan mati syahid, mati yang dalam peperangan membela Islam. Karena orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan sesuai dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan 2 orang laki-laki yang meninggal dalam perang Uhud dalam satu kain, dan beliau telah memerintahkan supaya mereka dikuburkan dengan darah, tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengkafani jenazah laki-laki. Dalam mengkafani jenazah laki-laki, maka ada hal yang harus diperhatikan. Dalam hadis dikatakan, dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas, tidak ada di dalamnya baju dan tidak pula sorban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengkafani mayat perempuan. Dalam hadis Nabi dikatakan, dari Laila binti Qanib berkata, saya salah seorang yang turut memandikan jenazah Ummi Kulsum binti Rasulullah SAW ketika wafatnya. Yang mula-mula diberikan Rasulullah kepada kami ialah kain basahan, kemudian baju, lalu tutup kepala, kemudian kerudung, dan sesudah itu dimasukkan ke dalam kain yang lain yang menutupi sekalian badannya, kata Laila. Sedang Nabi berdiri di pintu membawa kafannya dan memberikannya kepada kami sehelai demi sehelai. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Berdasarkan kedua hadis di atas, dapat diketahui bahwa kain kafan yang digunakan untuk mayat laki-laki berjumlah 3 lapis, yang setiap lapis ukurannya sama, yaitu sampai menutupi seluruh badan mayat. Sedangkan kain kafannya untuk mayat perempuan sebanyak 5 lapis, yang terdiri dari kain bawah atau semacam rok untuk menutupi sekitar kemaluan mayat, baju tanpa jahitan, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan terakhir kain yang dapat menutupi seluruh badan mayat. Untuk dapat mempraktikkan tata cara mengkafani mayat, hendaknya diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, semua perlengkapan untuk mengkafani harus disiapkan, seperti kain kafan, tikar, kapas, kapur barus, dan minyak wangi. Yang kedua, tikar harus dihamparkan ketika mayat siap dikafani. Yang ketiga, tali pengikat bungkus mayat harus diletakkan di tempat yang pas dengan posisi mayat. Yang keempat, hamparkan kain kafan lapis pertama, taburi kapur barus di atasnya. Berikutnya, hamparkan kain kafan lapis kedua, taburi kapur barus di atasnya. Hamparkan kain kafan lapis ketiga, lalu taburi kapur barus di atasnya. Lalu mayat diletakkan di atas tumpukan kain kafan tersebut. Jika mayat perempuan, maka pakaikanlah sarung, kerudung, dan ikat kepala. Tutupilah setiap lubang di badan mayat, seperti hidung, telinga, mulut, kemaluan, dubur, dan kuku dengan kapas. Tutupi bagian tubuh lainnya juga dengan kapas jika persediaannya masih mencukupi. Kemudian bungkuslah mayat dengan kain kafan selapis demi selapis. Sebaiknya lapisan sebelah kanan didahulukan daripada lapisan sebelah kiri. Setelah selesai membungkus, ikatlah dengan tali yang telah disediakan di bawahnya. Sirami sekujur bungkusan tubuh mayat dengan minyak wangi, terutama bagian mukanya. Cara mensolatkan jenazah. Setelah jenazah dimandikan dan dibungkus kain kafan, hendaknya segera disolatkan. Dalam menyolatkan jenazah, hendaknya diperhatikan syarat dan rukunnya agar salat jenazah menjadi sah dan mendatangkan pahala. Syarat-syarat mensalatkan jenazah adalah: pertama, menutup aurat dan suci dari najis dan hadas, baik pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk menyolatkan. Menghadap kiblat. Berikutnya, jenazah yang akan disolatkan sudah dimandikan dan dikafani. Yang keempat, jenazah harus diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkannya, kecuali mensalatkan di atas kuburan atau salat gaib. Rukun salat jenazah yang harus dipenuhi dan dilaksanakan diantaranya adalah berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, berniat melaksanakan salat jenazah. Keempat, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram atau takbir pertama.
membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, membaca doa untuk jenazah setelah takbir ketiga, dan yang ke-8 membaca doa lagi setelah takbir keempat yang diakhiri dengan salam. Untuk dapat mempraktikkan cara tersebut, hendaknya diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, semua jamaah berdiri berdasarkan shaf atau barisannya masing-masing dengan posisi menghadap kiblat. Berniat mensolatkan jenazah atau mayat, baik dalam hati maupun dilafalkan. Lafaz niat mensolatkan jenazah adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin mustaqbilal kiblati, imaman bagi imam, makmuman bagi makmum, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya berniat mensalatkan mayat ini 4 kali takbir menghadap kiblat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Yang berikutnya, takbir setelah niat itu termasuk takbiratul ihram atau takbir pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Yang keempat, takbir kedua, dan dilanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada Nabi Ibrahim dan para keluarganya. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang terpuji lagi maha mulia. Yang kelima, takbir ketiga diikuti dengan membaca doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waj'alhul jannata maswah. Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat padanya, sejahterakan dia, maafkanlah dia, muliakanlah kedatangannya, lapangkanlah pintu masuknya, dan jadikanlah surga tempat kembalinya. Yang berikutnya, takbir keempat, dan diikuti dengan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, janganlah Engkau rugikan kami dari mendapat ganjarannya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Berikutnya, ucapanlah salam 2 kali sambil menengok ke kanan yang pertama dan ke kiri yang kedua, dan membacanya secara lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah selesai disalatkan, jenazah siap diangkat menuju ke kuburan. Demikianlah materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.